Memang begitu sulit untuk menentukan mana makanan yang berbahaya atau mana makanan yang mengandung bahan-bahan yang alami. Ya, oleh karena itu rekan kami sudah mewawancarai Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Suratmono, dan berikut ini adalah wawancara oleh rekan kami Gilang Ayunda. Baru-baru ini mie berformalin kembali ditemukan beredar di masyarakat. Nah, ini terakhir ada di Surabaya, di mana ditemukan mie berformalin tepatnya di Pasar Besar Surabaya. Nah, ini bukan pertama kali ini saja terjadi. Dulu juga sudah pernah banyak mie berformalin yang beredar di masyarakat, meskipun para pelaku atau produsennya ini sudah ditindak, tetapi muncul produsen-produsen baru yang rupanya tidak jera untuk melihat hukuman apa yang akan diterima, dan tetap saja mencampurkan bahan-bahan berbahaya seperti formalin ke makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Nah, kita juga tentunya harus waspada. Lalu bagaimana cara untuk membedakan nih, mana misalnya mie yang mengandung formalin dan mie yang tidak mengandung formalin? Bisakah kita hanya dengan panca indera kita saja dapat mendeteksi mana makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya itu atau tidak? Kita akan langsung membahasnya. Sudah hadir di sini ada Pak Suratmono, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Gilang. Pak Suratmono, sekarang ini kemarin mungkin sudah mendengar juga di Surabaya ya, ada mie berformalin yang kembali ditemukan beredar di masyarakat. Nah, sejauh ini kalau dari laporan yang masuk ke Badan POM sendiri atau yang sudah ditemukan oleh Badan POM sendiri, ada berapa banyak sih? Nah, sebetulnya trennya itu dari tahun ke tahun sangat turun dengan signifikan. Karena kalau kita bandingkan dengan 8 tahun yang lalu, yang tidak amunisi itu mencapai 50%. Sekarang tinggal antara 2-4%. Itu fluktuatif. Karena kita melakukan pengawasan secara rutin, apakah itu penyalahgunaan formalin di dalam pangan jajanan sekolah misalnya, atau di pangan-pangan menjelang buka puasa, kemudian di pangan-pangan yang diedarkan di pasar-pasar, itu kita selalu pantau. Nah, yang biasa kita temukan di lapangan adalah yaitu pertama adalah mie basah, kemudian tahu, kemudian bakso. Itu 4 besar itu dari dulu masih ada, meskipun sudah secara statistik itu penurunannya sudah drastis. Pak, bahan-bahan apa saja sih yang biasanya dicampurkan ke makanan, baik itu mie, tahu, atau bakso? Bakso, ya. Nah, utamanya yang sering kita temukan pertama adalah penyalahgunaan formalin. Kemudian kedua adalah penyalahgunaan boraks. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan pewarna tekstil. Jadi contohnya adalah rodamin B, adalah pewarna merah yang biasa digunakan untuk tekstil tapi disalahgunakan di dalam produk-produk makanan. Mengerikan ya, ada formalin, ada boraks yang dicampur ke makanan dan kita konsumsi. Bahayanya apa, Pak? Nanti kalau mungkin dikonsumsi secara formalin itu kalau bahaya langsung ya tentunya bisa menyebabkan iritasi. Kalau sampai terkonsumsi, mereka bisa menyebabkan iritasi lambung. Selain itu yang paling bahaya adalah kalau kita terpapar terus-menerus, kalaulah tiap hari mengkonsumsi mie yang mengandung formalin, artinya apa? Bahwa organ-organ tubuh kita akan juga terjadi akumulasi formalin tadi, yang ujung-ujungnya juga bisa mengalami gagal ginjal, bisa mengalami kerusakan hati dan lain sebagainya. Ini yang bukti sudah banyak bahwa itu terbukti bahwa formalin sangat berbahaya bagi kesehatan. Tentunya harus sangat kita hindari ya. Nah, kalau di laboratorium mungkin ada suatu cara untuk mengetes mana yang pakai formalin ataupun mana yang tidak. Tetapi bagi masyarakat, pemirsa tentunya juga butuh mengetes langsung hanya dengan panca indera yang kita miliki. Apakah bisa makanan-makanan ini kita deteksi menggunakan formalin atau tidak, boraks atau tidak? Kita nanti akan tanyakan langsung. Jangan kemana-mana, tetap di White Shot.